seminar menurut saya suatu perkumpulan atau biasa disebut persidangan, yang dimana di dalam perkumpulan ini kita akan membahas suatu masalah di bawah pimpinan. Ya, baik, langsung saja. Adapun ciri-ciri seminar, yang pertama itu berbentuk forum, yang kedua yaitu mengandung mengacu pada masalah, yang ketiga itu pembahasan isu, dan ada juga ada respon dari audiens. Untuk tujuan definisi seminar atau tujuan seminar yaitu menyampaikan atau mendapatkan suatu pendapat atau suatu hal baru kepada peserta atau audiens untuk dapat kita kembangkan dan menjadi suatu keluasan. Definisi pembangunan. Pembangunan merupakan proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek di kehidupan masyarakat. Pembangunan tidak memiliki konsep dan makna tunggal, namun demikian pembangunan identik dengan aspek ekonomi, di mana mengurangi kemiskinan harus disertai dengan meningkatkan pendapatan si miskin agar tidak lagi miskin. Pembangunan bersifat multidimensi, di mana perubahan direncanakan, diupayakan, dan diharapkan berhasil di banyak aspek seperti ekonomi, struktur sosial, pendidikan, infrastruktur budaya, hingga institusi. Karena bersifat multidimensi, maka proses pembangunan dijalankan oleh multi pihak, baik pemerintah, masyarakat, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan dukungan organisasi asing. Pembangunan juga berkaitan erat dengan kemudahan akses pada upaya-upaya meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup, contohnya dalam bidang pendidikan dan sebagainya. Ruang lingkup pembangunan daerah. Yang pertama, pengertian pembangunan. Pembangunan ialah proses perubahan ke arah yang lebih baik dan melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Yang kedua, tujuan pembangunan memiliki 3 aspek. Yang pertama itu peningkatan standar hidup bagi setiap orang, dan yang kedua penciptaan berbagai kondisi yang memungkinkan tumbuhnya rasa percaya diri bagi setiap orang, dan yang terakhir peningkatan kebebasan bagi setiap orang. 3. Pembangunan daerah dilaksanakan melalui penguatan otonomi daerah, pengelolaan sumber daya, dan terakhir good governance. 4. Proses perencanaan memiliki 4 aspek. Yang pertama itu pendekatan politik, proses teknokratik, partisipatif, dan proses top down and bottom up. Ruang lingkup seminar pembangunan daerah. Pembangunan daerah yang baik dimulai dari perencanaan yang tersusun dengan baik pula untuk mencapai pembangunan yang efektif dan efisien. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 5 ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah, yaitu A. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau disebut juga RPJPD, merupakan dokumen resmi daerah yang dipersyaratkan bagi pembangunan daerah dalam jangka waktu 20 tahun ke depan. Perencanaan ini akan sangat dipengaruhi oleh banyak ketidakpastian yang tidak dapat diprediksi. Yang kedua, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau disebut juga RPJMD, merupakan dokumen resmi daerah yang dipersyaratkan bagi pembangunan daerah dalam jangka waktu 5 tahun ke depan, masa pimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sangat terkait dengan visi dan misi kepala daerah terpilih yang akan mencerminkan sejauh mana kepala daerah terpilih dalam memandu dan menggerakkan pembangunan daerahnya. Yang ketiga, Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disebut juga Restras SKPD, merupakan dokumen resmi daerah yang dipersyaratkan bagi pelayanan SKPD khususnya dalam pembangunan daerah pada umumnya. Dalam jangka waktu 5 tahun ke depan, masa pimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih karena
Penyusunan dokumen Restra SKPD sangat terkait dengan visi misi, agenda, tujuan, strategi perencanaan daerah. Yang keempat, rencana kerja pemerintah daerah atau disebut juga LKPD merupakan satu dokumen resmi yang mengarahkan pembangunan daerah dalam jangka waktu 1 tahun ke depan. Sebagai suatu dokumen rencana yang penting, pemerintah daerah, DPR, dan masyarakat memberikan perhatian penting pada kualitas proses penyusunan dokumen LKPD dan tentunya diikuti dengan pemantauan, evaluasi, dan review atas implementasinya. Yang kelima, rencana kerja suatu kerja perangkat daerah atau disebut juga Renja SKPD mengarah ke program dan kegiatan pelayanan SKPD khususnya dalam pembangunan tahunan daerah. Pada umumnya, Renja SKPD mempunyai fungsi penting dan sangat fundamental. Tujuan pembangunan daerah ada 5. Yang pertama, mengurangi disparsi atau ketimpangan pembangunan antara daerah dan subdaerah serta antara warga masyarakat atau pemerataan dan keadilan. Yang kedua itu memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. Yang ketiga, membuka lapangan kerja. Yang keempat, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Yang kelima, mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi yang berkelanjutan. Pembiayaan pembangunan dalam arti luas yaitu usaha pemerintah dalam menyediakan dana untuk membiayai pembangunan di wilayahnya dengan menggunakan sumber-sumber dari pendapatan. Yang pertama adalah hutan, kemudian kekayaan yang mana bersifat konvensional ataupun non-konvensional. Menurut Tejo Promit Jojo, pada tahun 1986, sumber pembiayaan pembangunan pada umumnya dapat dibagi, yaitu sumber penerimaan dapat dibagi di dalam negeri, sumber penerimaan dalam negeri khususnya tersedia sebagai tabungan pemerintah, sumber dana dari luar negeri dalam anggaran negara ataupun tidak, langsung pada sektor pekreditan ataupun kepada sektor penanam modal. Anggaran adalah rencana yang disusun secara sistematis berupa angka yang dinyatakan dalam unit meter, di mana komponen tercantum dalam anggaran sendiri biasanya meliputi seluruh kegiatan perusahaan, instansi ataupun organisasi dalam periode tertentu di masa depan. Anggaran belanja ataupun budget umumnya merujuk pada daftar rencana seluruh biaya dan pendapatan. Anggaran belanja merupakan konsep penting dalam ekonomi mikro yang menggunakan